Sebagai aparatur sipil negara, kita semua tidak bisa lepas dari urusan kepegawaian atau pengelolaan SDM. Dimulai dari proses rekrutmen pegawai, mutasi, asesmen, promosi jabatan, sampai dengan nanti kita pensiun, akan selalu terikat dan terhubung dengan namanya pengelolaan SDM. Untuk itu, penting bagi kita semua untuk paham, minimal tahulah bagaimana pengelolaan SDM itu, dan lebih khusus lagi terkait dengan manajemen karir di Kementerian Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa SJYUK dimanapun berada. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di live IG kita pada pagi hari ini. Kalau biasanya SJYUK itu live di sore hari, kita menyesuaikan jam kerja di bulan Ramadan, maka kita live di pagi hari supaya masih segar. Dan silakan teman Q untuk tap-tap layarnya dan juga share obrolan kita pada pagi hari ini ke teman-teman yang lain. Tentunya masih bersama saya, Evan Nuryadi, host dari SJYUK, dengan episode pengelolaan SDM bersama milenial, kenali potensi, raih karirmu dengan percaya diri. Baik, tidak lupa saya ingatkan untuk teman Q, apabila ada pertanyaan dan juga komentar, silakan langsung tulis saja di chat pada kolom chat di bawah ini. Dan tentunya penanya terbaik, terpilih dan juga pemenang kuis di akhir sesi nanti akan mendapatkan hadiah dari Biro SDM. Dan kalau biasanya admin SJYUK itu memanggil 1 atau 2 narasumber, kali ini admin SJYUK akan menghadirkan langsung 3 narasumber dan semuanya masih milenial. Kenapa ada 3? Karena masing-masing itu punya spesialisasi di bidangnya masing-masing. Langsung saja akan saya undang narasumber pada pagi hari ini. Yang pertama ada Mas Surya Nugraha Sigit atau biasa dipanggil Mas Sigit. Selamat pagi Mas Sigit, terima kasih sudah gabung bersama kita. Selamat pagi Mas Evan, selamat pagi teman Q dimanapun berada. Nah, Mas Sigit ini spesialis di bidang mutasi pegawai, ya. Dan selanjutnya untuk narasumber kedua akan saya panggil ada Mas Raden Ahmad Fiska Alba Fuad atau biasa dengan dipanggil Mas Fuad. Halo Mas Fuad, selamat pagi, apa kabar? Halo Mas Evan, terima kasih. Selamat pagi teman KU dan SJYUK yang berada di seluruh Indonesia atau dimanapun Anda berada. Selamat bergabung. Nah, Mas Fuad ini spesialis di bidang manajemen talenta. Oke, narasumber yang ketiga ada Mas Setiani Firmana Putra atau biasa dipanggil Mas Firman. Halo Mas Firman. Halo Mas Evan, selamat pagi. Halo teman Q, salam kenal. Oke, Mas Firman ini spesialis di bidang status kepegawaian, mutasi dan juga penugasan di luar Kementerian Keuangan, betul ya Mas Firman ya? Benar. Oke, dan supaya lebih fokus teman Q, kita akan membahasnya satu persatu. Dimulai dari yang pertama, kita akan membahas dulu terkait dengan mutasi pegawai. Saya akan ke Mas Sigit dulu nih, Mas Sigit. Sebenarnya atau mungkin bisa dijelaskan ya, pola mutasi yang sekarang di Kementerian Keuangan itu seperti apa? Biar teman Q di rumah itu bisa tahu nih pola mutasi yang ada di Kementerian Keuangan. Kondisi terkininya seperti apa? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Evan. Terkait pola mutasi, sebenarnya di Kementerian Keuangan sudah lama mempunyai aturan tentang pola mutasi. Kita sebelumnya sudah punya PMK 39 tahun 2009 tentang pola mutasi jabatan karir di lingkungan Departemen Keuangan. Ya, teman-teman semua tidak salah dengar, masih Departemen Keuangan karena memang aturan tersebut sudah sangat lama sekali, tahun 2009. Oh, 2009 itu masih namanya Departemen Keuangan ya? Ya, masih Departemen Keuangan di tahun 2009. Dalam perkembangannya tentu kita perlu menyesuaikan dengan kondisi terkini, kondisi kebutuhan organisasi, lalu ketentuan nasional juga. Seperti contohnya kita menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lalu ada juga PP 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Lalu yang telah diubah dengan PP 17 tahun 2020. Oleh sebab itu kita di tahun 2020 sudah menetapkan PMK 224 tentang manajemen karir di lingkungan Kementerian Keuangan. Seperti itu. Nah, apa yang membedakan antara PMK 39 dengan PMK 224?
Kalau PMK 39 itu merupakan guidelines atau pedoman yang bisa dibilang sangat simpel ya bagi unit-unit dalam menyusun pola mutasi. Sedangkan kalau PMK 224 itu kita mengatur secara lebih luas apa saja yang baru di PMK 224 itu yang pertama ada tentang rencana pengembangan karir untuk 5 tahun ke depan bagi masing-masing pegawai. Antara lain diambil dari mungkin ini baru juga aspirasi karir setiap pegawai dalam sebagai pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan karir tersebut. Lalu ada juga pemantauan dan evaluasi pengembangan karir. Ini sudah ditetapkan juga di dalam KMK. Lalu tahap pengembangan karir yang dimulai dari masa percobaan sampai dengan masa menjelang pensiun. Lalu ada juga mengenai bentuk pola karir. Nah, bentuk pola karir ini mungkin teman-teman selama ini mengenal pola karir vertikal, horizontal, dan diagonal. Tapi di PMK 224 ini kita mengatur juga pola karir yang berbentuk semi vertikal dan semi horizontal. Apa maksudnya? Seperti yang kita tahu bahwa di Kemenq ini banyak sekali beberapa unit organisasi non-Islam maupun badan layanan umum. Nah, ini kita atur juga bentuk pengembangan karirnya di PMK 224 ini. Sebagai contoh, misalnya Mas Evan. Misalnya Mas Evan ini pejabat eselon 4, lalu ditugaskan ke salah satu unit non-eselon. Misalnya LPDP, biar lebih gampang ya. Di LPDP sebagai kepala divisi. Itu Harusnya kan naik ya, Iya. jabatannya. harusnya itu naik. Tapi kan karena di lembaga non-eselon itu sampai sekarang belum ada penyetaraan eseloningnya. Itu kita sebut sebagai pola karir semi vertikal, seperti itu sih. Oh, semi vertikal. Secara jabatan naik, tapi sebenarnya dia mungkin masih eselon 4 atau enggak? Iya, Atau tetap secara eselon jabatan 3? masih diakui sebagai eselon 4, tapi dia naik. Oh, Karena di unit eselon non-eselon itu belum ada penyetaraan eseloningnya, Mas. Kita masih berjuang ke Kemenpan untuk dapat penyetaraan tersebut. Oke. Oke, selanjutnya untuk jalur karir ya tadi ya sudah dijelaskan ya. Nah, sekarang biasanya apa aja sih Mas kalau misalnya yang menjadi bahan pertimbangan organisasi untuk melakukan mutasi di Kementerian Keuangan? Apa aja tuh poin-poin yang perlu diperhatikan atau yang menjadi bahan pertimbangan organisasi? Ya, kalau berdasarkan PMK 224 yang tadi saya sebutkan itu antara lain masa kerja antara 2 sampai 5 tahun. Lalu komposisi kebutuhan pegawai, terus kategori jabatan, ada grading, lalu ada zona kerja juga. Dan antara lain yang penting juga adalah riwayat rekam jejak atau penjatuhan hukuman disiplin atau kode etik bagi masing-masing pegawai. Lalu Mas Evan, ini selain PMK 224 kita ada juga KMK yang terbaru yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan mutasi dan promosi internal dan antar unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Oh, ada yang baru. PMK Ya. nomor berapa Mas? KMK nomor 7 tahun 2023. KMK nomor 7 2023 ya. 2023, Oke. benar. Di KMK ini kita mencoba agar pelaksanaan mutasi dan promosi ini dilaksanakan secara lebih humanis. Kita lebih banyak bisa dibilang lebih memperhatikan pegawai. Di situ kita mengatur antara lain mutasi itu harus mempertimbangkan antara lain masa pelaksanaannya. Itu harus mempertimbangkan kalender pendidikan bagi anak keluarga pegawai tersebut. Lalu ada juga terkait wilayah sulit perhubungan atau daerah rawan konflik. Itu kita atur juga di situ bahwa untuk pelaksana itu maksimal adalah 3 tahun. Dan untuk pejabat eselon 3 atau eselon 4 itu maksimal adalah 2 tahun, seperti itu. Oh, sudah diatur ya. Tadi boleh saya sedikit ulang itu. Jadi sekarang untuk pola mutasi juga mempertimbangkan aspirasi dari pegawai. Kayak contoh ternyata tadi disebutkan mengikuti kalender pendidikan anak. Betul. Gitu. Oh, jadi misalnya ketika satu pegawai atau pejabat dimutasi anaknya SMP, nanti SMA sudah bisa di tempat lain atau seperti itu gitu ya? Atau Iya. gimana? Garis besarnya seperti itu, Mas ya. Kalau selama ini sebelum kita atur kan mutasi itu kayak ya sudahlah semaunya ada. Yang penting kebutuhan organisasi udah kita laksanakan mutasi. Sekarang lebih Tanpa aspirasi memperhatikan kalender pendidikan. Misalnya anaknya ternyata sudah daftar ini terus tahu-tahu kita pindahkan seperti itu. Dengan KMK 7 ini tentu kita berupaya untuk berubah menjadi lebih baik ya. Oh. Kita lebih humanis dengan memperhatikan kepentingan pegawai. Seperti itu. Kalender pendidikan itu maksudnya
keluarga atau anak dari pegawai ini Betul. misalnya berkuliah di Jogja, nanti pegawainya atau pejabatnya Kita lebih ke itu- pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya. Oh, waktu pelaksanaannya. Oke. Sama tadi berhubungan dengan daerah tertinggal, terluar dan terpencil tadi ya. Betul ya. Oke. Baik, nah sekarang pembagian kewenangan proses antara mutasi atau promosi itu seperti apa, Mas? Kewenangan terutama untuk instansi sama manajemen karir di instansi atau di unit. Sini kan di sini ada Biro SDM selaku apa namanya? Unit organisasi yang mengelola mutasi se-Kementerian Keuangan ya. Boleh dijelaskan, silakan, Mas. Ya, seperti kita ketahui di Kemenq ini ada banyak sekali jenjang jabatan, baik struktural maupun fungsional. Kalau yang di Biro SDM untuk jabatan struktural itu yang kita proses adalah untuk jabatan eselon 3 ke atas. Jadi eselon 1, eselon 2, eselon 3, lalu untuk jabatan eselon 4 antar unit eselon 1. Seperti itu. Nah, nanti akan ada juga pembagian kewenangan terkait manajemen talenta dan terkait fungsional nanti akan dijelaskan oleh Mas Fuad dan Mas Firman. Oke. Nah, sekarang itu menurut aturan yang baru ya, atau mungkin aturan yang terkait itu, berapa lama sih biasanya pegawai itu harus menjalani program mutasi? Idealnya atau sebenarnya berapa tahun tuh? Ya, idealnya tentu yang seperti yang tadi saya sebutkan adalah antara 2 sampai 5 tahun. Mungkin teman-teman banyak juga yang bilang begini, itu di tempat saya ada yang lebih dari 10 tahun segala macam seperti itulah. Tapi tentu kita bergerak ke arah yang lebih baik. Kita menyusun aturan-aturan yang memberikan pesan kepada seluruh unit eselon 1 agar pegawai itu kalau bisa tidak ditahan terlalu lama di unitnya masing-masing. Seperti itu. Biar keluar dari zona nyaman. Betul, khususnya untuk pegawai-pegawai terbaiknya, talent-talent terbaiknya. Kalau bisa malah dimutasi atau dikembangkan karirnya seperti itu. Oh, seperti itu ya. Ya, Jadi karena nanti akan menjadi penilaian juga tuh untuk tahap manajemen talenta. Akan ada penilaian. oke, nanti mungkin akan lebih rinci lagi ke Mas Fuad kali ya terkait dengan manajemen talenta. Jadi memang idealnya itu sebenarnya 2 atau 5 tahun pegawai itu seyogianya atau sebaiknya itu dimutasi. Namun kan mungkin organisasi punya banyak pertimbangan, punya banyak pertimbangan yang harus terkait dengan organisasi. Baik, selanjutnya ada nggak sih Mas unit kerja yang memang paling sering melakukan mutasi? Ada nggak di Kementerian Keuangan? Unit kerja yang paling sering melakukan mutasi, tentunya melihat persyaratan itu tadi ya. Kalau misalnya ada pegawai yang lebih dari 2 tahun atau 5 tahun itu tentunya sudah masuk radar untuk dimutasi. Lalu ada juga kebutuhan pengisian jabatan seperti itu. Kalau terkait frekuensinya mungkin unit-unit vertikal akan lebih sering ya, karena misalnya apabila mereka itu ada jabatan yang kosong, tentu akan pergerakannya akan lebih banyak tuh. Misal untuk jabatan A, mengambil dari pejabat yang posisinya di B seperti itu. Lakukan ada rentetan-rentetannya seperti itu sih. Jadi memang di unit vertikal akan lebih. Iya. Lebih seperti ini banyak ya. ininya. Jadi efeknya apabila satu pejabat ini ada efek dominonya ada mutasi. Ya, benar, efek domino. Jadi nanti akan kemungkinan akan menyebabkan mutasi di bawah-bawahnya juga gitu betul, ya. Seperti itu. Oke. Kemudian tentunya kita Kementerian Keuangan sebagai organisasi yang agile itu selalu continuous improvement terkait dengan pola mutasi ataupun pengembangan karir di Kementerian Keuangan. Nah, apa aja upaya perbaikan yang sudah dilakukan Kementerian Keuangan terkait dengan pola mutasi ini, Mas Sigit, silakan. Ya, baik. Seperti yang tadi saya sampaikan juga bahwa kita sudah menetapkan PMK 224, lalu KMK 7 tahun 2023 tadi, lalu kita juga ada KMK mengenai monitoring dan evaluasi dan KICP. KICP itu apa? Rencana pengembangan karir individu. Jadi pegawai nanti akan bisa memilih jabatan ataupun preferensi wilayah yang dipilih oleh pegawai tersebut. Mungkin selama ini sudah banyak juga unit, terutama unit vertikal yang menerapkan kayak pilihan jabatan atau pilihan pilihan preferensi wilayah seperti itu. Tapi melalui KMK ini kita bagukan seperti itu agar di seluruh unit eselon 1 bisa menerapkannya, tidak hanya unit yang vertikal. Oke. Lalu ada juga Mas yang mungkin saya sedikit lupa terkait pelaksanaan mutasi dan promosi, kita juga mencoba menginisiasi penggunaan data analitik. Ini kita bekerja sama dengan CTO dan berbagai unit eselon 1 yang punya keahlian di bidang data analitik seperti itu.
masih dalam proses. Tapi kami yakinkan kepada teman-teman bahwa Biro SDM terus berbenah. Kita akan selalu berjuang ke arah yang lebih baik. Oh, Dan jadi upaya tersebut. untuk menentukan mutasi pegawai atau pejabat itu juga menggunakan data analitik ya sekarang ya? Kita mengarah ke sana. Oh, sudah digitalize ya. Jadi nggak asal bukan manual mungkin berdasarkan kompetensi yang dipunya, tapi sudah menggunakan data analitik juga ya sebagai bahan pertimbangannya gitu ya. Masih dalam proses penyusunan. Masih dalam proses penyusunan. Tapi kita akan Oke. mengarah ke sana. Siap. Baik, teman Q, apabila ada pertanyaan terkait dengan masih di tema pola mutasi, silakan chat di kolom komentar. Nanti penanya terpilih juga tetap akan mendapatkan souvenir dari Biro Sumber Daya Manusia. Silakan teman Q, apabila ada pertanyaan langsung di chat. Sekarang kita akan ke talent mungkin ya dengan Mas Fuad. Atau masih mutasi dulu, sorry. Kita akan selesaikan dulu dengan Mungkin sedikit saya tambahkan juga Mas, boleh. terkait pembagian kewenangan tadi. Seperti yang tadi saya jelaskan kan bahwa kita itu kewenangan terkait pelaksanaan mutasi ataupun promosi sudah dibagi dengan unit eselon 1 masing-masing. Tapi bukan berarti bahwa yang menjadi kewenangan unit eselon 1 itu benar-benar kita lepas seperti itu aja. Bukan berarti bahwa apabila unit itu melakukan pelanggaran atau yang tidak sesuai itu akan kita biarkan seperti itu saja. Sebagai contoh, kita itu pernah melakukan monitoring dan evaluasi di tahun 2016. Bahkan kalau bisa saya sampaikan kepada teman-teman, kita pernah melakukan monitoring dan evaluasi yang pada akhirnya ditemukan bahwa ada salah satu unit yang melakukan bisa dibilang ketidaksesuaian itulah, kecurangan dalam pelaksanaan promosi. Itu pimpinan mengambil langkah yang menurut saya sangat keras. Sampai dengan kewenangan itu dicabut oleh Menteri Keuangan seperti itu. Oh, jadi ada ya. teman-teman jangan khawatir bahwa yakinlah bahwa pimpinan di Kemenq itu punya tekad atau komitmen yang sangat kuat dalam pelaksanaan pembinaan SDM di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Oke. Nah, terkait dengan pegawai yang dimutasi itu ada kemungkinan nggak sih pegawai itu akan kembali ke unit asal ketika dia sudah dimutasi ke antar unit eselon 1 lain? Gimana? Ya, tentu ada kemungkinan ya. Sebagai persyaratan tadi kan mutasi itu 2-5 tahun. Jadi misalnya pegawai yang telah kita mutasi atau pejabat yang telah kita mutasi yang telah memenuhi jangka waktu menjabat selama minimal 2 tahun, itu bisa kita mutasi ke unit asalnya atau bahkan kita mutasi ke unit eselon 1 lainnya. Eselon 1 lain. Ya, seperti yang tadi kami jelaskan kan bahwa mutasi itu dilaksanakan dalam rangka untuk pengayaan pengalaman juga. Pengayaan pengalaman dan penyiapan untuk talent di masa yang akan datang seperti itu. Oke, itu kan tadi kita ngebahas terkait dengan jabatan struktural ya. Nah, sekarang agak sedikit bergeser terkait dengan jabatan fungsional. Sebenarnya ada nggak sih Mas pola mutasi untuk jabatan struktural dan fungsional? Jadi kayak alih jabatan ya, antara struktural ke fungsional atau fungsional ke struktural. Itu pola mutasinya gimana Mas di Kementerian Keuangan? Mungkin Apakah nanti Mas sama? Firman akan menambahkan juga ya. Itu sangat dimungkinkan sekali bahwa ada pejabat struktural yang beralih ke fungsional atau sebaliknya dari fungsional ke struktural. Itu sudah banyak sekali terjadi di unit-unit yang mempunyai jabatan fungsional. Sebagai contoh di Setjen sendiri di Pusintek banyak sekali kemarin pejabat strukturalnya yang ke fungsional, di pajak juga ada, bea cukai juga ada seperti itu. Dan juga sebaliknya. Dan terkait mutasi antar unit eselon 1 tadi, itu tidak hanya berlaku bagi pejabat struktural ataupun pelaksana Mas. Fungsional pun juga bisa mutasi antar unit eselon 1. Cuma mungkin untuk jabatan fungsional yang berbeda, itu akan membutuhkan proses yang lebih panjang. Sebagai contoh untuk jabatan fungsional A ke jabatan fungsional B itu akan membutuhkan proses yang lebih panjang. Kecuali untuk jabatan fungsional yang memang sama, misalnya peranata komuter di Setjen dengan peranata komuter yang ada di unit eselon 1 lain itu bisa langsung berpindah seperti itu. Oh, jadi ada ya pejabat fungsional yang berpindah dari fungsional A ke fungsional B gitu ada? Ada, dimungkinkan sih. Cuma Dimungkinkan mungkin ya? untuk Mungkin prosesnya jarang. akan lebih panjang sih. Akan lebih panjang lagi ya. Oke. Nah, sekarang sedikit saya membaca ada hal yang baru terkait dengan KMK nomor 7 tahun 2023 yaitu mengenai probation time. Nah, boleh dijelaskan Mas Sigit probation time itu apa? Probation time ya.
Kalau kita dimutasi, itu tentu kita berharap bahwa pegawai atau pejabat tersebut akan menunjukkan kinerja atau perilaku yang diharapkan oleh organisasi ya. Sebagai contoh saya, apabila saya dimutasi misal ke unit eselon 1 lain, saya ini sudah dilakukan coaching, mentoring, konseling, dan sudah dilakukan diklat, pembekalan segala macam. Tapi misalnya saya ini dinilai masih bebal, tidak bisa menunjukkan kinerja atau sikap perilaku yang diharapkan, tentu akan ada penilaian kan. Terus apalagi misalnya lagi apabila saya ini pernah melakukan hukdis lalu saya dimutasi, tentu akan dinilai bagaimana saya ini perubahan perilaku yang saya tunjukkan. Apakah saya ini setelah dikenakan hukdis akan mengarah ke yang lebih baik atau tetap seperti itu saja, tentu akan dinilai. Dan penilaian itu kita laksanakan secara periodik selama dalam jangka waktu setiap 6 bulan. Dan hasilnya kita akan menjadi bahan masukan untuk pengambilan keputusan bagi pimpinan seperti itu. Oke. Pada Dan prinsipnya akan dinilai kinerja dan perilaku kita setelah dimutasi. oke. Dan selalu dilakukan pengawasan ya terhadap Ya, pegawai benar, itu ya. benar. Oke. Mungkin cukup dulu Mas Sigit terkait Siap. dengan mutasi. Nanti akan coba kita kulik lebih dalam apabila ada pertanyaan dari teman Q pemirsa SYUK. Sekarang saya pindah ke Mas Fuad nih terkait dengan manajemen talenta di Kementerian Keuangan. Boleh dijelaskan sedikit Mas terkait dengan manajemen talenta mungkin bagi teman Q yang masih kurang paham atau masih awam terkait dengan manajemen talenta di Kementerian Keuangan, seperti apa, kemudian tujuannya untuk apa? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Epan. Selamat pagi teman KU dan STYUK dimanapun kalian berada. Jadi setelah kita tadi membahas dan mendengarkan materi terkait mutasi, saya akan sedikit sharing lah dengan teman-teman STYUK terkait dengan manajemen talenta. Jadi memang manajemen talenta itu merupakan bagian dari rumah besarnya manajemen karir di Kementerian Keuangan. Jadi manajemen talenta itu merupakan strategi yang dirancang untuk mencari. Jadi kita mencari orang, mencari pegawai, kemudian kita mengelola. Orang itu kita kelola seperti apa, pegawai itu kita kelola seperti apa, kemudian kita kembangkan sehingga pegawai yang tadinya sudah baik, sudah bagus menjadi lebih baik lagi, dan kemudian kita pertahankan. Jangan sampai talent-talent atau pegawai Kementerian Keuangan yang memang sudah baik dan makin baik itu kinerjanya makin tambah baik dan berkontribusi di Kementerian Keuangan. Dan manajemen talenta ini merupakan pelaksanaan dari sistem merit di Kementerian Keuangan. Kira-kira seperti itu Mas Evan. Oke, jadi proses manajemen talenta ini sebenarnya merupakan wadah untuk menghasilkan talenta-talenta terbaik di Kementerian Keuangan. Iya, betul. Begitu ya. Dan mungkin boleh dijelaskan selanjutnya tahapan untuk seorang pegawai itu atau mungkin seorang pejabat bisa menduduki jabatan di atasnya atau pegawai menjadi pejabat. Gitu. Prosesnya seperti apa, Mas? Oke. Untuk bisa mendapatkan promosi jabatan. Mungkin kalau proses secara aturan kita tahu ya Mas, kalau pengelolaan SDM itu baik mutasi atau manajemen talenta itu prosesnya tidak sebentar. Jadi kita proses dari awal itu cukup ketat, cukup tight. Kalau di manajemen talenta itu kita mulai dari proses pertama terkait dengan analisis kebutuhan talent. Jadi kita pengelola SDM, pengelola kepegawaian itu biasanya akhir tahun atau awal tahun berjalan itu kita melakukan analisis kebutuhan talent, berapa sih talent yang kita butuhkan, dan kita melakukan analisis rasio sekaligus melihat jabatan mana yang kosong saat itu dan akan kosong di tahun yang akan datang. Jadi kita sudah bisa menentukan, sudah bisa memprediksi jabatan mana yang akan diisi melalui mutasi atau promosi, dan orang-orangnya kita siapkan juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan identifikasi calon talent. Ini yang penting mungkin teman-teman SDYUK harus ketahui pada saat identifikasi calon talent. Kita memang melakukan proses pemetaan, Mas. Jadi seluruh pegawai di Kementerian Keuangan itu dipetakan. Jadi teman-teman KU, teman-teman SDYUK jangan takut kalau misalnya saya kerjanya di daerah nih enggak ketahuan nih sama pejabat yang di pusat. Jangan takut, karena
semua pegawai baik dari level pelaksana sampai ke jabatan pimpinan tinggi itu kita lakukan proses namanya pemetaan. Jadi kita petakan pegawai tersebut berdasarkan kompetensi dan kinerja. Setelah kita petakan, kita akan boxing para pegawai itu ke dalam box 1 sampai 9. Nanti yang memang sesuai dengan PMK manajemen talenta tersebut, itu yang ditetapkan menjadi talent itu box 7, 8, 9, dan yang kita propose untuk menduduki jabatan untuk promosi itu box 9. Nah, jangan lupa juga pada saat proses identifikasi calon talent, kita melakukan seleksi rekam jejak, Mas Evan. Jadi setelah Bapak Ibu atau rekan-rekan Kemenkeu itu dipetakan, itu kita akan melakukan seleksi rekam jejak untuk melihat apakah pegawai tersebut memiliki rekam jejaknya seperti apa, kemudian apakah pernah dijatuhi hukuman disiplin bersifat fraud atau tidak, dan yang paling utama nih, yang sekarang itu kita juga ada rekam jejak digital footprint. Ya, jadi mungkin teman Keu sekarang kan udah zamannya ini ya Mas, sosial media gitu, apalagi di tahun ini kan tahun-tahun yang memang sebetulnya sangat sensitif ya untuk proses pemilihan di Indonesia, pilkada lah, politik itu. Jadi memang rekam jejak integritas itu sebagai PNS kita sudah ada aturan netralitasnya. Jadi mohon teman-teman dapat bijak menggunakan sosial media. Jadi perlu teman-teman KEU ketahui juga bahwa seleksi rekam jejak ini kita akan melihat yang memang teman-teman atau Bapak Ibu itu bersih dari catatan kepegawaian, kemudian tidak pernah dijatuhi hukuman fraud. Karena sudah jelas di aturan manajemen talenta itu sendiri, Mas Evan, dan Bu Menteri juga dengan tegas bahwa para pegawai yang memang yang pernah dijatuhi hukuman fraud atau sedang menjalani hukuman fraud atau menjalani hukuman disiplin yang bersifat fraud itu di take out dari manajemen talenta gitu. Terus kemudian setelah itu kita nanti akan ada proses forum pimpinan untuk menentukan talent mana yang terpilih. Seperti kita tahu kan bahwa pegawai Kementerian Keuangan itu jumlahnya sangat banyak, dan jumlah sangat banyak itu kita memilih talent juga banyak gitu. Dari talent itu kita akan kerucutkan lagi mana talent-talent yang terbaik pada saat nanti forum pimpinan. Nah, di forum pimpinan itu kita akan melakukan namanya proses pemeringkatan. Jadi seperti tadi Mas Sigit sampaikan juga bahwa setiap pegawai yang mendapatkan penugasan, kemudian mutasinya keluar daerah atau mutasinya antar unit eselon 1 lain itu istilahnya mendapatkan nilai lebih pada saat proses pemeringkatan. Jadi teman KEU, Bapak Ibu jangan merasa sedih atau misalnya kecewa kok saya dipindahkan ke jabatan yang berbeda dengan tugas fungsi saya, atau misalnya saya dipindahkan ke daerah yang sangat jauh gitu. Padahal itu sebetulnya untuk pengayaan dan pengembangan diri, sehingga itu menjadi nilai tambah para pegawai tersebut untuk menjadi talent. Nah, kemudian proses selanjutnya yang keempat itu adalah pengembangan talent. Setelah ditetapkan jadi talent, nanti para pegawai itu akan dikembangkan untuk mengisi gap kompetensinya pada saat pegawai tersebut di plotting ke jabatan target yang akan dituju. Nah, proses pengembangan tersendiri banyak ya Mas, ada dari mulai workshop, kemudian mentoring, kemudian ada secondment, kemudian ada penulisan makalah dan pendampingan oleh mentor tetap dan mentor tidak tetap. Dan yang terakhir itu evaluasi talent, yaitu uji kelayakan dan kepatutan oleh tim penilai kinerja untuk melihat peningkatan kompetensi dan kinerjanya, apakah orang tersebut layak untuk menduduki jabatan tersebut. Kira-kira secara singkat seperti itu Mas. Sepertinya nggak singkat ya Mas ya, sepertinya iya, panjang banget. Kalau boleh tahu itu prosesnya dari pegawai, dari mulai dia masuk ke analisis tadi, masuk ke talent, kemudian sampai dia menduduki jabatan itu kira-kira berapa lama Mas? Kalau mungkin berbeda-beda ya, iya, tiap pegawai atau tiap pejabat, tapi biasanya idealnya berapa tahun? Sampai 1 tahun, 2 tahun?
sekarang di manajemen talenta kita memang prosesnya 1 tahun berjalan, Mas. Gitu. Tapi untuk di unit masing-masing itu nanti tergantung karakteristik unit eselon 1 masing-masing. Proses manajemen talentanya seperti apa. Tadi seperti Mas Sigit sampaikan, di manajemen talenta sendiri ada pembagian kewenangan antara manajemen talenta pusat dan manajemen talenta unit. Siap. Manajemen talenta pusat ini yang dikelola oleh Biro SDM. Ya. Jadi untuk mengisi jabatan setingkat eselon 2, eselon 1, kemudian jabatan-jabatan strategis, non eselon dan BLU itu prosesnya ada di Biro SDM. Nah, itu yang tadi saya jelaskan dari awal, dari analisis kebutuhan talent sampai ke proses evaluasi talent. Nah, kalau untuk yang di unit itu untuk mengisi jabatan eselon 4 dan eselon 3 untuk talent pelaksana dan eselon 4 setara. Itu ada di proses unit, dan proses unit itu masing-masing punya karakteristik, dan kita di manajemen talenta pusat itu memberikan kewenangan unit melakukan penyesuaian terkait proses manajemen talentanya masing-masing dan jangka waktu yang ditetapkan oleh masing-masing unit eselon 1 Oke. gitu. Jadi bisa berbeda-beda ya untuk Iya, betul. target jabatannya masing-masing, dan berbeda pula dengan unit eselon 1 masing-masing ya, karena mempunyai karakteristik tadi. Nah, sekarang boleh dijelaskan untuk manajemen talenta itu apakah sampai di situ aja atau ada hal yang lebih nih terkait dengan manajemen talenta di Kementerian Keuangan? Iya, seperti tadi sudah saya sampaikan ya Mas, manajemen talenta ini kan sistem untuk mencari, mengelola dan mengembangkan sekaligus mempertahankan ya. Jadi sebetulnya sekarang arahnya ke depan itu manajemen talenta tidak hanya untuk promosi jabatan saja gitu. Jadi proses mutasi ke jabatan strategis pun itu kita akan menggunakan manajemen talenta. Jadi Bapak Ibu mungkin yang akan ditugaskan misalnya ke BLU atau ke unit non eselon atau ke penugasan di luar Kementerian Keuangan atau yang lain, itu pasti kita pilihkan dari talent box 789. Dan memang ke depannya manajemen talenta ini ingin menjadi home for the best talent dan leaders factory di Kementerian Keuangan. Jadi kita punya talent-talent yang memang siap diekspor ke kementerian lain untuk memperbaiki proses pengelolaan keuangan di kementerian lain. Itu yang pertama. Kemudian untuk penugasan di luar Kementerian Keuangan pun para talent ini sudah siap gitu loh untuk mengisi jabatan-jabatan strategis itu. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke, tadi sudah dijelaskan ya proses manajemen talenta, proses yang lumayan panjang. Ini ada pertanyaan nih, aku mungkin langsung ke Mas Fuad. Boleh? Pertanyaan dari teman Q. Ini dari Okta Dwinanda. Bagaimana dan seberapa besar jenjang pendidikan berpengaruh terhadap pola mutasi dan promosi? Mana yang lebih besar bobot antara hasil assessment center dengan jenjang pendidikan? Boleh Mas Fuad dijawab? Boleh. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus nih dari Mbak ya, Okta Dwinanda ya. Ya. Mbak atau Mas nih? Mbak ya sepertinya. Ya, Mbak Okta tadi seperti Mas ya. Mas. Mohon maaf. Cenderungnya nggak kelihatan soalnya di sini. Oke, silakan. Baik, Mas Okta tadi seperti saya sampaikan bahwa kita tahu bahwa pegawai Kementerian Keuangan itu banyak, dan memang kita proses manajemen talenta itu menyaring dari yang baik atau yang terbaik menjadi yang paling baik gitu. Dan proses itu pun panjang sampai kita ada di tahapan yang namanya forum pimpinan. Di situ kita akan melakukan proses pemeringkatan. Nah, pemeringkatannya itu berdasarkan apa? Seperti tadi saya sampaikan, berdasarkan pendidikan. Itu punya bobotnya masing-masing. Misalnya Mas Okta lulusan S1 dalam negeri dengan misalnya saya atau Mas Evan atau teman lain lulusan S2 luar negeri atau dalam negeri, itu kita punya bobot masing-masing. Jadi nilai bobot pendidikan itu ada di proses pemeringkatan. Selain pendidikan, kita juga ada tour of duty-nya juga. Terus kemudian nilai JPM itu memang menjadi syarat ya Mas, menjadi syarat mutlak untuk kita promosi di jabatan yang kita tuju. Itu karena memang sudah aturan nasional. Jadi nilai teman-teman mungkin yang sudah
Assessment. Assessment itu memang dipersyaratkan untuk mengisi jabatan satu tingkat di atasnya itu 72%. 72%. Gitu. Jadi memang setiap bobot di pemeringkatan itu punya bobotnya masing-masing gitu. Mulai dari pendidikan, JPM, tour of duty itu punya bobotnya masing-masing gitu loh Mas. Oke. Semoga menjawab untuk Okta Dwinanda. Lanjut mungkin kita ke Mas Firman dulu. Mas Firman, ini terkait dengan pengembangan karir itu di Kementerian Keuangan adalah penugasan di luar Kementerian Keuangan. Dan itu sudah banyak dilakukan. Bagaimana sebenarnya alur penugasan pegawai dimaksud? Apakah mereka dengan bertugas di luar Kementerian Keuangan itu mendapatkan nilai tambah atau benefit bagi pegawai? Boleh dijelaskan Mas Firman, silakan. Baik, terima kasih Mas Evan. Seperti kita tahu di PP 11 salah satu pengembangan karir adalah penugasan di luar instansi induknya. Baik penugasan di instansi pemerintah maupun di luar instansi pemerintah, dan ada juga untuk di atasnya di Kementerian Luar Negeri. Jadi penugasan keluar Kementerian Keuangan kebanyakan memang saat ini adalah tawaran Mas dari kementerian lain. Jadi kementerian lain itu meminta pegawai kita untuk ditugaskan di sana untuk menduduki satu jabatan, baik yang di kementerian atau lembaga lain, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi dari permintaan tawaran tersebut kita biasanya menyampaikan secara luas ke unit eselon 1. Namun ada juga yang beberapa itu kita sampaikan ke unit-unit tertentu saja, tergantung dengan kompetensi dan tugas-tugas yang dibutuhkan oleh KL tersebut. Kemudian dari usulan unit itu kita sampaikan ke kementerian yang membutuhkan, dan setelah disetujui setelah disetujui dari KL tersebut, kita sampaikan ke BKN untuk minta nota pertimbangan, dan selanjutnya kita sampaikan kita buatkan SK penugasan yang bersangkutan. Tentunya untuk selama penugasan administrasi kepegawaian nanti ada di Biro SDM. Kemudian untuk nilai tambahnya diantaranya yaitu satu yang pasti adalah pengalaman dan pengembangan karir. Seperti tadi Mas Sigit dan Mas Fuad jelaskan, ketika penugasan tersebut ada nilai bobot tersendiri. Jadi ada poin khususnya di manajemen talenta dan itu poinnya cukup tinggi. Kemudian di beberapa lembaga itu mendapat tambahan penghasilan yang lebih, ada penghasilan yang lebih di sana Mas. Contoh yang kalau di kementerian di luar instansi pemerintah, contohnya di World Bank, di ADB, kemudian di IMF. Nah itu kan mereka pakai dolar Mas, karena dibayarkan seluruhnya oleh sana. Nah seperti itu Mas. Oke, jadi teman Q, ternyata banyak ya benefit apabila kita ditugaskan di luar Kementerian Keuangan. Tentunya bagian dari tour of duty tadi ya, Benar, Mas. dan itu ternyata bobotnya lumayan tinggi untuk bisa masuk atau menambahkan poin di manajemen talenta, betul. Nah, sekarang Mas Firman, untuk pegawai yang statusnya sedang tugas belajar atau misalnya dia entah di dalam negeri atau di luar negeri, itu sebenarnya mereka boleh nggak sih mengikuti penugasan di BLU atau BUMN? Kalau sedang tugas belajar nggak bisa Mas, karena dia masih kan tugasnya untuk tugas belajar itu. Tapi ketika dia sudah balik dan menjalani ikatan dinas itu bisa Mas. Nah tapi ya kalau untuk penugasan di BUMN itu hanya terbatas untuk di BUMN yang ada di Kementerian Keuangan, yaitu di SMV-nya Kementerian Keuangan. Contoh di SMV, di yang ekspor itu, kemudian LPEI dan sebagainya itu yang ada di bawah Kementerian Keuangan saja untuk BUMN-nya. Tapi kalau untuk yang di BLL, di BLU di Kementerian Keuangan bisa, dan di BLU di luar Kementerian Keuangan itu juga bisa. Nanti masuknya ke penugasan di instansi pemerintah Mas, begitu Mas. Oke, sedikit terkait dengan jangka waktu ikatan dinas, apakah kita apabila ditugaskan di luar Kementerian Keuangan itu mengurangi ikatan dinas? Iya Mas. Tetap mengurangi Masih, ya? iya. Oke. Oke, mungkin selanjutnya untuk pegawai itu bagaimana proses untuk mengajukan pindah ke unit eselon 1 lain? Iya Mas, memang pegawai untuk saat ini bisa untuk mengajukan pindah antar unit eselon 1 Mas. Jadi selain lewat IJV yang kita pernah lakukan dari mulai 2020 sampai 2022 ini, IJV itu adalah salah satu cara
pegawai ikut atau mengajukan diri untuk pindah antar unit eselon 1. Selain itu, selain lewat IJV juga pegawai bisa mengajukan sendiri Mas ke kami secara berjenjang, mengajukannya secara berjenjang. Nanti sekretaris eselon unit eselon 1 akan menyampaikan ke kami. Nanti pegawai tersebut biasanya menyampaikan tujuan unit eselon 1-nya mana. Biasanya juga kalau pegawai yang ingin pulang ke daerah itu menyampaikan juga preferensi daerahnya mana, kemudian alasan-alasan yang jelasnya seperti apa. Nah itu juga disampaikan ke kami sebagai bahan pertimbangan. Nanti kita sampaikan ke unit eselon 1 lain yang dituju. Jika unit eselon 1 itu memang membutuhkan dan ada formasi kosong dan menyetujui, kita akan langsung buatkan SK pindah yang bersangkutan. Begitu Mas. Oke, jadi teman Q mungkin sudah sering mendengar yang namanya IJV. Itu merupakan salah satu cara yang bisa dipakai untuk pegawai untuk bisa berpindah ke unit eselon 1 lain. Benar. Tentunya itu banyak pertimbangan ya, dan kriteria yang dibutuhkan masing-masing organisasi itu berbeda-beda. Nah sekarang kalau tadi kan mutasi di dalam instansi Kementerian Keuangan tapi antar unit eselon 1. Nah bagaimana alur proses pindah itu untuk keluar Kementerian Keuangan? Ya, alurnya hampir sama eselon 1 yang kalau permintaan pindah antar eselon 1. Jadi pegawai tersebut mengajukan secara berjenjang, disertai dengan surat permohonan mutasinya kemana, dengan alasannya yang jelas. Kemudian ada syarat-syarat tertentu, ada berkas-berkas tertentu yang disampaikan ke kami. Ada jabatan terakhir, kemudian penilaian kinerja 2 tahun terakhir. Kemudian ada syarat tidak sedang menjalani tugas belajar Mas, atau ikatan dinas. Nah, ini penting karena pegawai yang kalau saat ini aturannya memang kalau sedang menjalankan ikatan dinas ya, itu kalau pindah keluar Kementerian Keuangan itu harus membayar ganti rugi. Nah, tapi saat ini sedang dibuat RPMK kalau nggak salah, atau aturan tersebut, bahwa nanti ke depannya ikatan dinas itu bisa dilakukan atau dilanjutkan di instansi yang lain. Begitu Mas Evan. Oke. Jadi nanti setelah pegawai itu mengajukan ke kami secara berjenjang, kami akan menyampaikan ke instansi yang dituju. Contoh ke Pemda mana, ke KL mana yang dituju. Nanti kita akan sampaikan surat resmi dari kita, menyampaikan permohonan pindah yang bersangkutan. Nanti instansi tersebut akan menjawab bahwa ketika mereka butuh, nanti akan menyampaikan persetujuannya, nanti akan disampaikan kami. Nah setelah itu kami akan proses persyaratan-persyaratannya untuk disampaikan ke Pemda tersebut atau ke instansi yang dituju. Nanti instansi tuju yang akan menyampaikan ke BKN untuk meminta nota pertimbangan atau nota mutasinya atau SK mutasinya langsung dari BKN. Begitu Mas. Oke. Jadi dalam hal ini Biro SDM itu berperan penting dalam proses pindah ya. Jadi selalu dikawal. Jangan sampai pegawai Kementerian Keuangan mengajukan pindah ke instansi lain di luar Kementerian Keuangan, tapi di sana terkatung-katung. Ibaratnya tidak mendapatkan formasi formasi yang dibutuhkan. Dan selanjutnya kita akan ke ada pertanyaan. Oh, masih di Mas Firman nih sepertinya. Untuk mekanisme seleksi mutasi atau seleksi terbuka di instansi lain, itu gimana Mas Firman? Ya Mas, memang seleksi mutasi itu biasanya ada di Pemda atau kementerian lain, itu biasanya buka lowongan biasanya untuk pelaksana Mas. Contoh yang kita sering dengar di DKI, kan mereka ada seleksi yang membuka seleksi bagi PNS-PNS dari kementerian atau dari Pemda lain yang bisa masuk ke Pemda DKI, atau yang kita sering beberapa tahun belakangan di Jogja. Nah itu bisa mengajukan Mas dari pegawai Kementerian Keuangan. Ya, jadi hampir sama dengan jadi permintaan sendiri untuk mutasi ke luar Kementerian Keuangan. Jadi nanti surat izinnya adalah di Sekjen. Jadi karena kewenangannya ada di Sekjen itu Mas untuk permintaan mengikuti seleksi. Itu pun juga untuk seleksi terbuka bagi pejabat yang ingin mendaftar di kementerian lain. Nah, itu juga kewenangan keuangannya dari mulai
eselon 1 itu harus Menteri Keuangan, kemudian eselon 2 Sekjen, dan ke bawah nanti ada kewenangan-kewenangan sendiri yang itu ada di pusat, Mas. Bukan jadi begitu, Mas. Siap. Oke, masih di Mas Firman, ini terkait dengan hukuman disiplin. Sedikit saya mau bertanya, apakah pegawai yang terkena hukuman disiplin itu dapat dimutasi atau promosi? Bisa nggak, Mas? Kalau terkait dengan hukuman disiplin ada 2 kategori, Mas, yaitu satu yang fraud dan non fraud. Kalau untuk yang hukdis fraud tidak dapat dimutasi ke kantor yang lebih strategis, Mas, kecuali telah memenuhi jangka waktu hukuman disiplin. Yang hukuman kan ada 3 tuh, Mas, hukuman ringan dalam jangka waktu paling kurang 6 bulan, kemudian hukdis sedang dalam jangka waktu paling kurang 1 tahun, kemudian hukdis berat dalam jangka waktu 3 tahun, namun tidak dapat dipromosikan sesuai dengan ketentuan manajemen talenta seperti tadi Mas Fuad sampaikan, bahwa ketika pegawai itu kena fraud, dia tidak akan bisa lagi masuk ke manajemen talent gitu. Nah, untuk UDIS yang non-fraud dapat dimutasi, dipromosi apabila telah melewati jangka waktu yang tadi saya sampaikan, yang hukuman ringan paling kurang 6 bulan, UDIS sedang 1 tahun, kemudian UDIS berat 3 tahun. Mungkin Mas Sigit menambahkan. Oke, silakan Mas Sigit. Dia bisa dimutasi atau tidak. Kalau untuk UDIS yang bersifat fraud seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Fuad juga, memang dia secara ketentuan manajemen talenta dia tidak bisa dipromosikan. Sedangkan untuk mutasi dia bisa dimutasikan ke tempat yang lebih strategis ataupun tidak apabila telah memenuhi ke tempat yang lebih strategis apabila telah memenuhi, kalau kita bisa bilang masa idah ya, Mas ya. Kalau untuk hukuman ringan itu 6 bulan, hukuman sedang 1 tahun, dan UDIS berat 3 tahun. Oke. Sebagai contoh untuk mutasi ke jabatan yang strategis, saya contohkan seperti ini, Mas. Misalnya saya ini pegawai di DJP, di Kanwil Jakarta lah misalnya. Itu kan jabatan yang cukup strategis. Saya terkena hukdis tapi belum memenuhi jangka waktu yang tadi disampaikan. Terus ya tentu saja saya tidak bisa dimutasi ke jabatan yang lebih strategis. Misalnya dimutasi ke jabatan di LTO misalnya, kantor wilayah wajib pajak besar. Tentu tidak bisa. Nah, pun demikian kalau misalnya nanti sudah memenuhi jangka waktu tadi, itu tidak serta-merta bisa dimutasikan ke jabatan strategis. Tentu akan ada penilaiannya. Apakah pegawai tersebut sudah tobat, sudah menunjukkan perilaku yang lebih baik atau tidak, seperti itu sih. Oke, sedikit. Jadi intinya itu track record hukuman disiplin itu bisa kadaluarsa ya, atau bisa hilang ya. Dalam artian gini, apabila dia sudah menjalani hukuman disiplinnya, kemudian ada masa idah itu, hukuman disiplinnya hilang dong, 0. Kalau atau masih ke rekod sampai kapanpun? Kita ada rekodnya, dan seperti yang tadi disampaikan bahwa untuk promosi itu kalau dia terkena hukdis fraud di tahun berapapun itu secara ketentuan manajemen talenta tidak bisa promosikan. Kalau untuk mutasi masih ada jangka waktu yang tadi itu, apabila dia sudah menunjukkan perbaikan perilaku atau kinerja. Apabila sudah memenuhi jangka waktu tadi. Oke, siap. Jadi intinya tergantung dari hukuman disiplinnya, ya, fraud atau non fraud. Betul. Oke, jadi teman Q hati-hati ya. Baik, selanjutnya terkait dengan jabatan fungsional. Mungkin aku ke Mas Firman dulu ya. Peraturan jabatan fungsional itu berubah secara nasional, yaitu melalui Permen PAN nomor 1 tahun 2023. Boleh dijelasin Mas sedikit perbedaan terkait pengaturan tersebut dari yang lama? Ya Mas, secara pengaturan secara spesifik yang berubah, salah satunya adalah pengangkatan dari perpindahan lain. Jadi kalau perpindahan dari jabatan lain, kalau untuk pelaksana itu sekarang untuk ke jabatan fungsional keahlian itu harus ke JF ahli pertama, berapapun apapun pegawai tersebut pangkat dan golongannya. Berbeda dengan peraturan yang lama, kalau perpindahan dari jabatan mengikuti hasil perolehan angka kredit ataupun mengikuti golongan dan pangkatnya. Contoh, kalau misal dari pelaksana dia golongan 3C, berarti dia ke ahli muda, dan kalau ke 4A bisa ahli madya. Nah, kalau untuk yang sekarang itu harus ke ahli pertama. Kemudian yang kedua, perpindahan dari jabatan lintas rumpun
sekarang dapat dilakukan dengan secara mobile gitu. Ini juga akan nanti akan seiring dengan perubahan-perubahan di berbagai jabatan fungsional. Contoh yang di Kementerian Keuangan nanti akan ada konsolidasi dari 21 sekian jabatan fungsional nanti akan di reduce dikonsolidasi menjadi hanya 4. Jadi ini gunanya untuk nanti bisa mobilitas mutasi pegawai itu lebih cair. Kemudian kalau yang lama kan basisnya penilaian kinerjanya bagi fungsional itu adalah butir-butir kegiatan. Nah, kalau yang untuk sekarang ini basisnya ruang lingkup tugas dari setiap jenjang. Jadi disesuaikan dengan ekspektasi kerja dari atasan. Kemudian dari penilaian angka kredit juga berubah. Kalau yang dulu pakai dupak, jadi pegawai itu menyampaikan bukti-bukti kerja selama setahun, kemudian dinilaikan oleh tim penilai kinerja. Kalau yang sekarang melalui konversi dari nilai predikat kerja di pasal 36 di Permenpan 1-nya, Mas. Dikonversi ke dalam angka kredit tahunan ini kalau sangat baik itu ditetapkan nilai kuantitas sebesar 150%, kemudian kalau baik nilainya 100%, kemudian kalau cukup 75%, kemudian kalau kurang ditetapkan nilai kuantitatif 50%, kemudian kalau sangat kurang 25% dari nilai koefisien angka kredit tahunan. Kemudian JF dapat juga mengajukan kenaikan pangkat istimewa bagi pejabat yang memiliki kinerja dan keahlian yang luar biasa, Mas. Kalau yang dulu tidak bisa sebagai pejabat fungsional itu mengajukan pangkat istimewa. Nah, kalau yang sekarang bisa, Mas. Secara perubahan besarnya seperti itu, Mas. Oke, begitu teman Q terkait dengan jabatan fungsional. Teman Q, apabila masih ada pertanyaan terkait dengan manajemen talenta, status alih fungsi ataupun mutasi, silakan chat di kolom komentar. Ini kita ada pertanyaan dari teman Q, dari @Carly Yoo. Untuk Mas Sigit mungkin ya. Apakah ada juga pembahasan pola mutasi yang terbaik bagi pasangan? Silakan Mas Sigit. Bagi pasangan suami istri yang di Kemenq mungkin ya, Mas ya. Ya. Ya, kalau di KMK 7 yang seperti tadi saya sedikit jelaskan di awal, bahwa mutasi di Kemenq ini kita usahakan ke arah yang lebih humanis bagi pegawai, baik itu pegawai suami istri terutama seperti itu ya. Antara lain yang dipertimbangkan dalam KMK 7 tadi, selain tadi masalah kalender pendidikan, lalu ada jangka waktu bagi pegawai yang ada di daerah remote atau yang daerah rawan konflik, itu ada juga mempertimbangkan masalah suami istri. Bukan masalah, maksudnya mempertimbangkan posisi suami istri yang ada di Kemenq serta posisi suami istri yang pasangannya ada di luar Kemenq seperti itu. Jadi itu dipertimbangkan juga dalam proses mutasi di Kementerian Keuangan dengan adanya KMK 7 tadi itu. Mungkin sebelum adanya KMK 7 itu juga menjadi bahan pertimbangan ya, tapi dengan adanya KMK 7 tadi lebih kita kuatkan lagi, kita perkuat lagi lah pertimbangannya seperti itu. Mungkin itu masuk ke aspirasi karir tadi ya Mas Sigit ya, yang tadi sudah disebutkan tadi ya? Ya, bisa. Masuk ke dalam aspek itu ya. Oke. Baik, masih kita tunggu teman Q apabila ada pertanyaan yang akan ditanyakan ke narasumber. Sebelum nanti kita akan ke kuis. Masih ada? Oke, ini ada sedikit. Oke, aspirasi karir. Mungkin ke Mas Sigit lagi ya. Dari @UMKM Kemenq 1, untuk aspirasi karir itu seberapa diperhatikan dalam proses mutasi atau promosi? Mungkin bisa di-recap lagi Mas, mungkin tadi belum nyimak nih terkait dengan aspirasi karir. Silakan. Ya, siap. Tadi sempat disinggung sedikit mengenai perbaikan kita ya, upaya perbaikan kita dalam pelaksanaan mutasi maupun promosi. Tadi ada disinggung sedikit mengenai KMK KICP atau Kemenq Individual Career Plan seperti itu. Jadi pegawai itu bisa memilih maksimal pilihan 2 jabatan alternatif karir sesuai dengan potensi atau kompetensi pegawai tersebut. Jadi pegawai tersebut kita harapkan bisa melakukan self assessment. Dia itu latar belakangnya seperti apa, terus latar belakang pendidikan, pengalaman kerjanya seperti apa yang sesuai. Dan dia bisa memilih pilihan
jabatan maupun lokasi di mana dia itu berharap ditempatkan seperti itu. Itu bisa dilakukan dengan berkonsultasi dengan atasan langsung sebagai konsultan karir, dan aspirasi karir ini dijadikan rencana pengembangan karir yang disusun oleh unit dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Seperti itu Mas Ivan. Oke, semoga menjawab untuk @UMKM Kemenq 1. Sepertinya pembahasannya masih cukup panjang, tapi karena keterbatasan waktu juga, kali ini kita akan ke kuis. Teman Q, silakan persiapkan gadgetnya, gitu kan. Jadi teman Q, aturan mainnya adalah nanti akan ada pertanyaan dari admin. Teman Q cukup menjawab di kolom komentar, dan jawaban yang paling cepat serta jawaban yang benar akan mendapatkan hadiah dari Biro SDM. Kita akan mulai kuis untuk pertanyaan pertama. Siapkan gadgetnya. Oke, yang belum siap-siap saya tunggu. Dalam 5 hitungan kita akan ke pertanyaan pertama. Oke, baik. Teman Q, sebutkan KMK terbaru yang mengatur pedoman pelaksanaan mutasi dan promosi internal dan antar unit bagi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan. Tadi sudah disebutkan KMK terbaru terkait dengan pelaksanaan pola mutasi. Sebutkan nomor dan juga tahun. Silakan. Sebutkan nomor dan juga tahun KMK terbaru yang mengatur pedoman pelaksanaan pola mutasi. Oke, saya akan hitung 10 hitungan. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tim teknis, apakah sudah ada yang menjawab? Sudah, kita kunci jawabannya. Kita kunci pemenangnya. Nah, jawaban yang benar, Mas Sigit boleh di-spill jawaban yang benar apa nih? Ya, KMK terbaru yang mengatur mengenai pedoman mutasi dan promosi internal dan antar unit di Kementerian Keuangan adalah KMK nomor 7 tahun 2023. 7/2023. Oke ya, sudah kita kunci pemenang yang pertama. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan kedua. Oke, sebentar. Mana ya tadi ya? Oke. Ada berapa jumlah box dalam pemetaan sistem manajemen talent? Gampang. Ada berapa banyak jumlah box dalam pemetaan sistem manajemen talenta? Ayo silakan. Tadi sudah disebutkan dan dijelaskan oleh rekan Mas Fuad ya tadi ya. Sudah jelas. Oke. Nah, sepertinya sudah banyak yang menjawab. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita tanya dulu jawaban yang benar. Mas Fuad, jawabannya berapa box? Baik, jumlah box pemetaan dalam sistem manajemen talenta untuk saat ini ya. Ya. Yang berlaku di nasional dan di Kementerian Keuangan itu ada 9. 9. Box pemetaan. 9 box ya. Yes, 9 box. Oke. Bukan 90 ya, 9. 90 kebanyakan kayaknya. Kebanyakan. Oke, sudah terkunci untuk pemenangnya. Baik, kita akan lanjut langsung ke pertanyaan kuis yang ketiga. Oke, siap-siap. Lupakan ya yang tadi salah menjawab. Kita langsung ke pertanyaan 3. Barangkali teman Q ada yang beruntung. Nah, karena acara pada pagi hari ini itu bekerja sama dan berkolaborasi dengan Biro Sumber Daya Manusia, pertanyaan adalah apa nama akun resmi Instagram Biro Sumber Daya Manusia? Ayo, jawabannya gampang. Apa nama akun resmi Instagram Biro Sumber Daya Manusia? Ya, @apa gitu. Oke, sudah banyak menjawab. Oke, baik. Mungkin Mas Firman boleh spill jawabannya? Ya Mas, akun resmi IG Biro SDM adalah @BiroSDM-Kemenq. @BiroSDM-Kemenq. Silakan yang belum follow di follow dulu supaya mendapatkan informasi terkait dengan ke-SDM-an di Kementerian Keuangan. Oke, tim teknis, apakah sudah terkunci jawabannya semuanya? Sudah ya, baik.
Sebentar. Oke, mungkin sedikit closing statement nih dari masing-masing narasumber. Apabila ada yang masih disampaikan, silakan. Barangkali ada pesan ataupun motivasi memberi semangat kepada teman Q semuanya. Silakan mulai dari Mas Sigit. Ya, terima kasih Mas Evan, terima kasih teman Q dimanapun berada. Pesan dari saya adalah yakinlah bahwa pimpinan di Kementerian Keuangan, organisasi ini sangat concern dan berkomitmen untuk memperbaiki pengelolaan SDM yang ke arah yang lebih baik. Lalu yang kedua adalah terkait tadi yang disampaikan oleh Mas Fuad juga mengenai data. Mungkin teman-teman semuanya kadang menganggap remeh ya terkait data, update data maupun update foto seperti itu. Tapi bisa kami pastikan bahwa itu sama sekali bukan hal yang remeh. Karena kami bertiga ini sering sekali dimintai CV oleh pimpinan dalam proses mutasi maupun promosi, dan kami jujur saja sering geleng-geleng Mas. Banyak sekali CV yang bahkan tidak ada fotonya, menggunakan foto yang entah berapa puluh tahun yang lalu seperti itu. Data-datanya pun juga banyak yang kosong. Jadi kami berharap teman-teman semuanya lebih aware terkait data masing-masing seperti itu. Oke, jadi teman Q, pesan dari Mas Sigit itu silakan selalu update data kepegawaiannya di aplikasi HRIS. Ya. Betul, yang itu setiap bulan selalu di reminder oleh Biro SDM ya untuk selalu mengupdate. Karena barangkali apabila datanya update itu akan menjadi pertimbangan tersendiri nih untuk teman Q semuanya. Selanjutnya ke Mas Fuad, silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Evan. Halo teman KU semuanya. Mungkin sedikit pesan dari kami, khususnya saya di sebagian manajemen talenta, itu perkuat dan tingkatkan integritas. Karena menurut saya itu harga mati teman KU bekerja di Kementerian Keuangan. Kalau sudah kalian nodai, itu sudah hancurlah karir teman KU di Kementerian Keuangan. Jadi integritas nomor 1, kemudian tingkatkan kinerja dan kompetensi yang pasti ketika ada penugasan, kemudian pelatihan atau apapun itu dari pimpinan, dari siapapun itu tolong dikerjakan dengan baik. Kemudian kalau memang misalnya ada penugasan keluar Kementerian Keuangan dan lain sebagainya, itu bisa menjadi modal teman KU untuk proses nanti ke depannya di manajemen talenta. Dan tadi seperti disampaikan Mas Sigit terkait update data, memang betul sekali ya. Jadi kami pengelola kepegawaian itu mencari data itu memang sepenuhnya dari Haris dan update dari teman-teman. Jangan sampai nanti teman-teman sudah misalnya melaksanakan pelatihan atau melaksanakan tugas belajar atau apa, tapi datanya tidak update. Sayang sekali. Itu karena digunakan oleh kami di pengelola kepegawaian. Kira-kira seperti itu Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir Mas Firman silakan. Nambahin Mas, tadi warning dari kami, salah satunya tadi kan kalau mutasi salah satunya dilihatnya adalah ketika clearance atau rekam jejak dari Ijen itu adalah salah satunya adalah digital footprint. Jadi untuk teman-teman sekalian, pegawai milenial yang sering ketik-ketik sembarangan di IG, dimanapun di media sosial, untuk meredam atau gunakanlah media sosial dengan bijak, karena kami juga sesuai arahan pimpinan untuk mutasi juga salah satu pertimbangannya adalah digital footprint. Begitu Mas. Baik, terima kasih. Closing statement, boleh kita beri aplaus untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Saya akan mengumumkan, sebelum saya tutup, saya akan mengumumkan penanya terbaik dan juga pemenang kuis. Kita akan ke pemenang kuis terlebih dahulu. Pemenang kuis, pemenang kuis ada 3. Yang pertama adalah @Hanif Afandi. Ini saya sepertinya kenal nih pemirsa setia SJUK nih sepertinya. @Hanif Afandi, thank you Mas Hanif. Kemudian yang selanjutnya adalah @Arifmus. Kayak kenal juga ya kayaknya ya. @Arifmus. Kemudian yang ketiga @LanisJT. Saya ulangi untuk pemenang kuis @Hanif Afandi, @Arifmus dan @LanisJT. Silakan DM ke admin IG Setjen nama alamat untuk kita kirimkan hadiah.
Kemudian untuk penanya terbaik itu yang pertama adalah @Carlio, kemudian yang kedua adalah @Okta Dwinanda, dan yang ketiga adalah @UMKM Kemenq 1. Saya ulangi, ada Carlio, @Okta Dwinanda, dan @UMKM Kemenq 1. Sama, silakan DM ke IG Setjen untuk kita kirimkan hadiah. Baik teman Q, semoga dengan obrolan kita di pagi hari ini kita semua mendapatkan pengetahuan terkait dengan bagaimana manajemen karir di Kementerian Keuangan. Sebenarnya masih banyak topik yang perlu kita bahas, namun apa daya waktu juga yang memisahkan. Teman Q, saya juga berpesan untuk kita selalu mengasah potensi yang ada di dalam diri kita untuk dapat dikelola dengan baik, sehingga karir kita pun akan cemerlang di masa depan. Akhirnya di penghujung acara saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Biro SDM untuk narasumber. Jangan lupa like, share, dan juga komen serta follow IG Setjen agar teman Q mendapatkan informasi terkait dengan Sekretariat Jenderal. Terus saksikan SJYUK Sapa Jumat Yuk setiap bulan di hari Jumat. Saya ada pantun penutup, pergi ke Medan membeli jeruk, jangan lupa mampir ke Brastagi. Untuk semua pemirsa SJYUK, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Saya pamit, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan untuk rekan-rekan yang akan mudik, silakan mudik ke kampung halaman, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.